Nur Allah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Yang ditutup oleh segala sesuatu itu pandangan kita. Itu filosofi kayu gung. Kayu itu tembung saka hayat. Hidup. Hayat tembung kata hidup, gung yang besar. Susu angin manggon yang napas nupus mosa bendinane. Nah, kehidupan yang agung ini kalau kita nih nggak punya napas, wah sing gagase kok Bratasena niku kaya napase cekak tak kira ya elah plengker kaya citrasin yo. Mula kayu gung susuing angin. Nah, dalam arti apa? Kehidupan yang besar ini harus didorong dengan tahu apa itu susuhnya angin. Susuh angin itu adalah sumber dari kehidupan. Tali kehidupan kita adalah nafas. Gitu. Tinggal nafas kita mau nafas. Maka di dalam nafas dia ada nafas, anpas dan tanapas. Napas, tanapas, anpas, nupus, wa anpus. Kalau napas itu kucing, kambing itu juga punya napas. Semua makhluk punya. Maka di dalam toreko orang yang punya napas harus berzikir dengan kiflul anpas. Kalau punya napas tidak berzikir berarti ya kayak podo karo kucing, kambing. Tapi benar itu. Ya. Maka filosofi dalam pewayangan seorang Bratasena, tokoh wayang Bratasena tuh saudaranya itu semua nggak ada yang manusia, tunggal guru, hewan semua, ya kan? Gajah, hewan semua. Maka di situ walaupun itu Anoman tunggal guru karena dia apa? Dia kenal kayu gung suseng angin atau kuku Ponconoko. Dan maka sing sapa wonge bisa mengenal kayu gung suseng angin atau yang namanya napas lan nupus, maka rakyat tango hewan itu dipitung manusia. Tapi manusia napasnya kosong blong senajan to menungso dihitung hewan. Menawin purana kula critani jroning kitab Pujangga Minaya Malila tafsir manggeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat7 Satoriah Ngerubukan. Pada malam hari ini kita masih dalam lingkup pembahasan sebenarnya bedah buku Miftahul Jannah. Tapi saking banyaknya pertanyaan, kadang-kadang malah digudak-gudak. Digudak-gudak itu bahasa Indonesianya apa? Dikejar-kejar. Nah, kadang-kadang telepon sama admin, kok nggunaku pertanyaan ndang dijawab-jawab toh Mbah. Yang sabar karena pertanyaannya ukih. Karena setiap kali podcast itu tidak setiap hari, jadi ada kadang seminggu sekali karena banyaknya acara, banyaknya kegiatan. Jadi podcastnya ya manut kahanan. Kadang disi kekenduren. Kenduren ini kenduleren. Kenduleren. Ini pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @ahmadyasin.s9i. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Badhe tangklet madosi maha hayu gung susuing angin terose ken kosong utawi suwung. Tapi kula beto swara kalih gerakan kok dereng ketemu-ketemu. Nopo kula kedah meneng suwung kados tapa teng Guwa Hira nyuwun wedharanipun. Nggih, Mbah. Ya di Guwa Hira ya apa ya meneng. Apa ya roh Kanjeng Nabi ki meneng wae. Nggih. Meneng dalam arti napa? Ya maka dari itu kok sebab kita bikin gerakan, bikin suara yang kencang, bikin suara yang keras, bikin suara yang siri halus itu karena apa? Itu ada tujuan tersendiri. Yaitu saya ulang lagi, bahkan
Nur Allah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Nggih. Yang ditutup oleh segala sesuatu itu pandangan kita. Nah, kita ini berzikir yang keras, namanya jahar. Nggih. Itu suara telinga kita tuh tidak terfokus oleh suara-suara yang lainnya. Terus hati selalu menafsirkan, hati selalu mengartikan tujuan kalimat-kalimat yang dibunyikan itu sendiri. Menggiring Sugesti ke situ, supaya bagaimana bisa ngiring satu titik. Bisa masuk tenggelam Iya, gitu. terus pakai gerakan, pakai segala sesuatu, karena di situ supaya fikir-fikir yang tersebar itu bisa ngumpul, sehingga tidak dikasih tempat atau ruang. Pikir-pikir dihabisi semua, jangan dikasih ruang untuk lari kepada satu titik. Dengan tujuan kan itu. Nah, maka tembung mantram atau dungo atau itu yang namanya zikir itu kan kalau bahasa kehinduan kebudan kan daran mantram ya. Itu kan sesuai dengan tujuan kan dia. Sekarang ya latifu ya latif, ya latifu ya latif, ya latif. Mungkin kan kita ingin masuk di wilayah yang paling terlembut ya. Padahal kosong sendiri di dalam kehidupan ada 3 kan. Ada 3. Kosongnya karena kita memikirkan sesuatu yang lain, kemasukan dunia lain, jiwa yang lain. Kosongnya karena kita ini meneping cipta yang namanya otak. Terus kosong meneping rasa, menengi hati. Itu jadi tentang kosong sendiri terbagi-bagi. Itu berbeda semua. Berbeda semua. Kalau kosongnya otak itu bagikan kaca. Kaca yang nggak ada rasa. Kaca bening. Kaca bening. Itu ngingelo yo ora cetha, mandang lainnya masih kelihatan dan sebagainya. Tapi yang namanya menepnya hati itu adalah kaca benggolo. Cermin. Cermin itu tidak punya bentuk dan warna. Bentuk dan warnanya itu ya apa yang datang. Warna 1 ya 1, warna 2 ya 2, tinggal yang datang tuh itulah warnanya. Maka tentang kosongan, kosong yang mana dulu gitu kan. Padahal di situ kan ada yang namanya, kalau Toreko Qadiriyah Saban itu ada zikir yang namanya Latifatul Alfa untuk melembutkan kekosongan. Kosong yang mana? Karena kosong adalah isi adalah kosong lagi. Kalau kita masih kosong, nol itu kan masih ada ruang. Ya, masih ada lingkar. Tapi kosong nol yang sudah terbagi, nah itu nanti barulah yang tak terhingga. Makanya butuh pawang itu bahayanya di situ. Ya, terus kata kayu gung sesuai angin itu punya filosofi seperti apa, Pak? Nah, yo gampangnya kalau zaman sekarang. Kayu gung susui angin ki yo kaya kompresor, kaya kompor gitu. Susui angin. Golek kayu gung susui angin, golek kompor karo golek kompresor. Tapi itu filosofi kayu gung. Kayu itu tembung saka hayat, hidup. Hayat tembung kata hidup, gung yang besar. Susu angin manggon yang napas nupus mosa bendinane. Lah kehidupan yang agung ini kalau kita nih nggak punya napas, wong sing gagase kok Bratasena niku kok napase cekak tak kira ya elah plengker kaya Citrasin yo. Mula kayu gung susu angin. Nah, dalam arti apa? Kehidupan yang besar ini harus didorong dengan tahu apa itu susuhnya angin. Susuh angin itu adalah sumber dari kehidupan. Tali kehidupan kita adalah nafas. Gitu. Tinggal nafas kita mau nafas. Maka di dalam nafas dia ada nafas, anpas dan tanapas. Nafas, tanapas, anpas, nupus, wa anpus. Kalau napas itu kucing, kambing itu juga punya napas. Semua makhluk punya. Maka di dalam toreko orang yang punya napas harus berzikir dengan kiflul
Anpas. Kalau punya napas tidak berzikir berarti ya kayak Podo karo kucing, kambing. tapi benar itu. Ya. Maka filosofi dalam pewayangan seorang Bratasena, tokoh wayang Bratasena tuh saudaranya itu semua nggak ada yang manusia, tunggal ya. guru, hewan semua, ya kan? Gajah, Hewan semua. Maka di situ walaupun itu Anoman tunggal guru karena dia apa? Dia ngena kayu gungsu sing angin atau kuku Pancanaka. Ya maka sing sapa wonge bisa mengenal kayu gungsu sing angin atau yang namanya napas lan nupus, maka rakyat hewan itu dipitung manusia. Tapi manusia napasnya kosong blong senajan to menungso dihitung hewan. Mergo podo podo napase. Maka di itu, maka bibir itu kan siapa saja yang punya bibir itu bisa untuk bersolawat. Tapi solawat itu harus punya bibir. Tapi punya bibir belum tentu bersolawat. Naron punya bibir, sumur punya bibir. Lah melo punya bibir nggak pernah solawat, ora beda sumur, ora beda ember, ora beda naron. Oke. Teko nomor piro gimana lali aku malah. Nomor 8. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pada intinya gerakan itu menggiring, tapi prosesnya ya dengan tidak sugesti, secepat itu ya. Ya seperti itu loh. Waktu di Kopingho, Kopingho itu kan wah pakai itu apa? Konsentrasinya bola angin itu. Itu kan membuang pandangan yang lain kecuali hanya menciptakan angin, bola angin. Atau bola api. Itu kalau di Kopingho itu kan seperti itu. Kalau di Naruto ada Rasengan itu. Rasengan. Untuk menggiring sugesti, untuk membuang semuanya pikir-pikir biar tidak tersebar. Seperti itu loh, besi biasa itu kan nggak ada magnetnya kan? Ya. Itu kalau digosok satu arah, digosok satu arah. Kalau dikasih paku dari sini, nempel. Ya. Kalau dikasih paku dari sini, dorong, membuang. Tapi kalau gosoknya itu muter-muter, ada magnet dari sini, nyedot, tapi nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan. Seperti itulah. Harus satu titik. Satu titik. Dan dia sing sabar, ya ngoten toh. Apa menjalani proses. Innallaha ma'al sabirin. Innallaha ma'al sabirin. Kang Sobirin malah ngamuk wae kok. Maksudnya mboten payu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @yusuf_hidayat P9E. Mohon izin Mbah Nur, assalamualaikum. Salam. Alif lam mim itu apa isinya, Mbah? Nyuwun wadarane monggo. Isinya ya dalikal kitabul rifafi dalil mutakin. Karena apa? Alif lam mim itu mewakili surat Al-Baqarah ya. Itu perwujudan. Nah, alif lam mim itu artinya apa? Huruf abjad. Huruf abjad. Itu kalau ditafsirkan wah jadi ribuan tafsir tuh ya. Iya. Maka seolah-olah Gusti Kanjeng Nabi ki nggak mau dianggap sempurna, nggak mau dianggap pinter dewi. Maka ada huruf-huruf yang tidak diartikan supaya Gus Sukron ki bisa bantu ngiseni artinya alif lam mim ayo ngono. Lah mangko huruf abjad termasuk zimat. Karena huruf abjad itu nggak ada yang membunuh, nggak ada yang dibunuh. Tergantung. Nah, saya pernah itu alif lam mim itu a i u la li lu ma mi mu a i u ya.
lali lu mamimu dan sebagainya. Iki ora layak kok diseneni wong. Tafsirane kok ngono, apa Muhammad lahiran Jawa ora. Tapi yang namanya tafsir itu bisa beribu. Tafsir ke Amerika saja nafsir kan kok orang dari mana Kanjeng Nabi sendiri carilah ilmu sampai di negeri Cina. Berarti kan Kanjeng Nabi nggak pernah membatasi kan? Ngono lho. Tidak pernah mempersempit pandangan. Mempersempit pandangan. Maka dari itu ada huruf baca alif lam ra, alif lam mim nun dan sebagainya sebenarnya bagi kesyukuran supaya dia bisa ikut menyempurnakan Quran gitu loh. Ning ngarepe Kanjeng Nabi iki mesti keilahian. Larinya keilahian tafsirannya, Mbah. Lah iya kowe ben ilahi ngono lho karepe iki. Oh, ada malah tadi jimat anu apa dagangane ben mandi dagangane ben mandi. Dagangane ben Ya laris bisa barang. juga karena itu Boleh-boleh saja. Oh, boleh saja Kang. Karena tidak tertarik, tidak terdorong kok ya, Mbah. Gusti lagi mau jimat kok. Gusti lagi mau jimat tapi yo mau bajingan ngono lho. Nggih. Lho nara mau bajingan apa ya ning bajingan? Yo mau lonte nao. Gusti ara mau lonte yo gak eneng lonte malah. Kata moho sendiri, moho itu meliputi. Moho tak kalau wong Jawa roti. Tapi moho itu kan meliputi semua alam. meliputi semua. Yo kuwi mau sing di omah mah. Sing di omah ki yo moho petro. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Fathul dari Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Di beberapa guru menceritakan nikmatnya marifat disertakan dengan hubungan suami istri. Disetarakan. Nikmatnya marifat disetarakan dengan hubungan suami istri. Diceritakan orang tersebut waktu sholat keluar mani, kemudian membatalkan sholat dan mandi junub, kemudian sholat lagi, terjadi lagi berulang-ulang. Itu penjelasannya gimana, matur sembah nuwun? Ya secara agama ya batal ya, secara agama ya, secara agama batal. Nah sekarang orang marifat, ya memang kan yang namanya hubungan suami istri kan nggak ada laki, nggak ada perempuan kan, nggak ada yang diberi dan nggak ada yang memberi kan. Coba, nah wis kita hubungan suami istri ana apa eneng lanang eneng wedok. Betul. Gak eneng kan? Apa eneng suruh mongso ngei rumangsa dingei kan yo saling piye yo saling ikhlas ikhlas aku ora iso ngarani ikhlase piye aku ora iso ngarani ora iso diceritakno kuwi ikhlase piye nikmatnya makrifat itu bisa disetarakan dengan itu enggak, Mbah? Wah, memang tembung kata makrifat disetarakan itu marifat yang bagaimana? Karena apa? Melek terang benderang itu juga marifat juga. Karena marifat itu larinya kepada apa? Tapi kalau lepasnya roh dari jasad, kalau memang benar-benar dia tuh tahu jalannya, ya sewu nikmat dadi siji. Mula mati nikmatnya kepati-pati sewu nikmat dadi siji. Tapi kalau nggak bisa seperti disabet pedang 1000 kali. Sewu loro dadi siji. Susair arono kuwi. Nah maka dari itu hanya penggambaran saja. Ande-ande. Diumpamakan. Tapi itu di dalam lakon wayang itu namanya Wedaring Sastra Jindra Yuningrat. Itu larinya kepada lakon itu adalah di Ngalengkodirojo, di Mahabharata, Ramayana. Nah, itu bagaimana? Di dalam itu ilmu sejati itu dicampur adukan dengan wanita, takhta, harta. Jadi dicampur adukan. Jadi lakon Dewi Sukesi, alap-alap Dewi Sukesi kan ilmu kasampurna dicampur adukan dengan harta tahta wanita. Harta tahta dan wanita, maka hancurlah. Ya di mana saja, kerajaan di mana saja. Kalau di situ takhta, wanita dan harta. Yo pendito ilang penditane, satrio ilang satriane lah yo. Hancur lebur. Nah, maka dari itu
digambarkan seperti itu dalam pecat sebenarnya. Wong sing ngerti dalaning pati, tembung lain ya ngerti sekaklare gampang ya. Ngerti sekaklare. Tapi semua itu butuh proses, butuh belajar. Lah nang ora tahu belajar ya dianggap aneh. Nggih. Tidur yang tanpa melalui ngantuk ini ya aneh toh ya. Nah, aneh, Mbah. Lah ngono. Wong jembatan niku. Pada umumnya ya mati ya dipawitane saka lara ya ngono. Nggih. Nak setengah loro lagi setengah mati. Jenenge klenger. Maka gambaran-gambaran itu kadang-kadang kan dicampur adukan, yang kak dan yang tidak kak itu campur adukan. Berarti apa ya, seorang apa ya namanya, seorang kesatria, seorang brahmana atau seorang kiai atau ulama atau seorang raja penguasa itu ketika sudah kecantol tiga ini pasti hancur. Hancur. Harta, tahta, dan wanita. Tahta dan wanita. Itu bagian dari 7 penderitaan. Ya, maka kalau kita bikin lakon Kawruh Kasameran namanya Alap-alap Dewi Sukesi jenis sastra Jindra Yuningrat itu beda dengan lakon wayang Kasampurnan Bima Suci, beda. Beda jauh. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di dalam lakon Bima Suci itu enggak ada apa ya? Enggak ada kerusakan yang lainnya. Enggak ada campuran 3 perkara ini. Iya, justru kayak lakon Bima Suci itu ingin menyelamatkan dunia. Ingin menolong sesuatu. Nggih. Itu lakon tuh kalau di Mahabharata itu kan Bima Suci, Bima Majendo, Pandu Swarga itu kan tuh Kawruh Kasamernan kabeh. Itu sudah apa namanya, sudah masuk dalam pola pikir Sunan Kalijogo itu. Iya. Nah, maka kalau dinamakan Sastra Jendra Yuningrat itu sendiri itu lakon Kasampurnan juga waktu itu Ngalengkodirojo, tapi itu dicampur adukan dengan nafsu. Walaupun menguasai Sastra Jendra Yuningrat, kalau dicampur nafsu tetap hancur. Oh. Saya kira Begawan Israwa cara saiki yo wali kondang. Neng hancur. Anyar mboten wali niku. Nah, wali anyar itu dongane mandiri. Nek wali kawak ora mandiri. Sehubungan dengan janji. Alap-alap Dewi Sukesi sendiri dengan janji. Barang siapa yang bisa mendarke Sastra Jendra Yuningrat, kalau wanita ku anggap dulur Sinarowedi. Nggih. Kalau pria Kuswitani. Kalau Dewi Sukesi sendiri kan kalau nurut nafsunya mungkin saja yo milih anaknya to yo. Wong paes tuwek kok. Karena janji. Nepati janji. Karena sing medarke Sastra Jendra sampean yo sampean. Tapi kalau cerita Sastra Jendra Yuningrat itu menurut hukum agama Islam, itu kesalahannya Dewi Sukesi di mana, kebenarannya Dewi Sukesi di mana, kesalahannya Begawan Israwa di mana, kebenarannya Begawan Israwa di mana, Pak? Ya, kalau kita mencari celah yang salah, yo koyok dini Begawan Israwa sendiri ngelamar tuh untuk anaknya. Terus dia jawab batangan itu, mejang itu nanti kalau sudah saya mejang ini untuk anaknya. Karena si Dewi Sukesi ini janji, maka nggak mau. Daripada saya kalau dinikahkan untuk anaknya lebih baik mati. Karena apa? Saya sudah ingkar janji. Karena kalau janji itu adalah lepas sifat kesatriannya. Walaupun bagaimana saya tetap swito dengan Begawan Israwa. Nah, itu letak dan kesalahannya karena apa? Begawan Israwa itu pernah berdoa, dia minta kawruh yang sempurna. Juga minta anak-anak saya nanti juga memiliki kawruh Sastra Jendra Yuningrat. Ngerti sangkan paraning dumadi. Karena dia itu yang diminta itu ilmu pingitaning para dewa, sengkeraning para dewa. Dewa menurunkan cobaan ujian. Kuat apa enggak? Akhirnya siapa? Bathara Guru merintahkan Bathara Kamajaya supaya dia itu masuk di dalam
jasadnya Isrowo. Dia merintahkan Dewi bojone Kamajaya sapa? Ratih. Dewi Ratih Masuk di dalam dirinya Dewi Sukesi. Nah di situ dia tidak bisa membedakan ini rasaku sendiri atau bukan. Akhirnya Begawan Isrowo itu kena kemayan itu, dia mandang Dewi Sukesi itu dudu wong liya, bojone. Pandangannya beliau itu, Iya. pandangannya Begawan Isrowo. Begawan Isrowo sebenarnya bukan Dewi Sukesi yang dipandang, itu adalah Istrinya. istrinya yang namanya Betari Dewi Ratih. Dewi Ratih. Nah Dewi Ratih begitu pula memandang memandang Isrowo. Isrowo itu bukan Isrowo, tapi dia adalah Kamajaya, Suaminya. Karena itu manusia wantah. Manusia wantah tuh juga ada kesalahan walaupun sempurna ya. Nggih. Juga ada kesalahan. Terus Dewa menurun ke balak karena nganggep Isrowo dengan Sukesi itu adalah salah. Salah, kena kutukan. Terus akhirnya dia melahirkan Rahwana karena apa? Wujud darah lahir di tengah hutan. Terus dicipta karo iblis menjadi Rahwana, maka Rah itu darah, Wono lahirnya nang tengah alas. Raine 10. Mulai darahnya dosa muka. Rai iblis. Nggih. Nah, sekarang syukuran jatuh apa ki jenenge Dwi Muka nih nyungke wong kok petalonan lurah Nggih. yo melu rono bentuk duit kene. Melu rene metu duit, bingung malah skenario deh. Nggih. Ora fokus. Ngono lho. Dosa muka ra iso mencle lah, maka terus kaya nglairke lagi kaya Ombo Karno, terus Sarpakenaka dan sebagainya, sifatnya buta. Itu dia dikutuk dengan dewa. Tapi karena dia punya Semar, dia juga waskita, dia juga apa ya? Jiwa pemomong ya. Dia sadar. Akhirnya mengaku kesalahan, si Semar itu berontak. Kalau kita ya Jibril kita, roh ilafi kita gak terima. Nah, bendaraku Isrowo ini selalu disalahkan. Sing salah ki para dewa. Yang salah sebenarnya para dewa. Sedangkan manusia lumrah. Dewa sapa sira kepencut. Baguse Dewi sapa sira kepencut, baguse Kamajaya. Nggih. Wong lanang sapa wae sing ora kepencut ayune Dewi Ratih ra ngono ya. Lah akhirnya apa? Sing gawe untan-untan sak temen dewa sendiri. Para dewa gak trimo nek ndaraku selalu disalahke. Nggih. Iki ringkai Bathara Guru. Ayo, nek ngakoni salah lan ora, iki mengko bakal ana wiji sejati sing mulus saka Begawan Isrowo dengan Dewi Sukesi. Lahirlah seorang Gunawan Wibisana akhirnya ngenteki angkara murka niku. Prosesnya begitu. Proses berarti buta kuwi anake dewa kabeh. Anaknya siapa? Ya anaknya Kamajaya sama Dewi Ratih. Tapi kenapa Begawan Isrowo sing sudah tahu ilmu kasampurnan, sudah tahu apa sastra Jendra Hayoningrat masih bisa dimasuki sama Dembo Kamajaya, Pak? Ya Kanjeng Nabi Adam saja masih kebidung. Lu Nabi Adam enggak kebidung, enggak ada saya toh yo. Ada larinya ke sana ya. Kanjeng Nabi Muhammad yo pernah dikutuk Gusti Allah. Niku peristiwa apa niku, Pak? Peristiwa nalika zaman iku di gua Kafi, surat Kafi kan? Nggih. Itu sampai ke 17 tuh kan enggak ada jawaban. Entuk walat. Ya Muhammad, ini kapan sejarahnya lalu diteruskan orang yang masuk di gua Kafi orang 9 seanjingnya atau 8 seanjingnya. Nanti besok pagi jam 6 datang, pasti saya sejarai. Lah dhisik pasti saya sejarai dhisik kersa to niku. Nggih. Lah akhirnya pagi-pagi datang nggak bisa jawab karena wahyunya nggak turun. Entuk walat. Untuk walat akhirnya turunlah yang namanya fa'insa Allah. Itu sejarah tuh punggel, itu nggak ada terusnya. Nggih.
Itu Kanjeng Nabi ngono lho. Ceritanya seperti itu ternyata. Tapi ini kukonangan akale wong diakalakan. Lah maka dari itu Dari itu. Nabi Nuh sendiri kurang apane? Lho, kurang apane marepane Gusti Allah mikire kuat nabi sisan rasul sisan ya. Ning anake mboke kok dadi pelacur bojone. Nggih. Anake nentang pae podongane ra mandi. Nah, itu yang namanya ujian. Nah, maka kita ini jangan mengatakan aku baru diuji Gusti Allah apa nabi to iki. Ya ngono kuwi mau. Nah, yang namanya menungso kalau nggak punya kesalahan itu bukan menungso. Sempurnanya menungso harus punya kesalahan. Nggih. Terus apakah benar toh Mbah? Allah itu apa namanya? Allah itu menyiksa hambanya. Menyiksa. Dan apakah benar Allah juga memberi cobaan kepada hambanya? Nggak pernah. Terus cobaan yang memberi cobaan itu Allah suci, bukan Allah Maha Suci. Terus yang menyiksa? Ya menyiksa itu ya perbuatannya sendiri ini. Jadi karma. Ya, hasil perbuatan. Jadi surga dan neraka kalau nggak dibeli maka nggak akan punya. Surga dan neraka harus dibeli. Nah maka di dunia ini Tuhan itu tidak ikut serta, tapi dunia ini adalah karma yang ada. Karma itu bahasa Wido, tapi bahasa Arabnya karma itu adalah neraka. Nerokone dhewe. Iya ya enggak gimana. Aja nyalahke wong liya. Ternyata nerokone dhewe. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.